Selamat malam, dokter. Mohon izin, waktu sudah menunjukkan 18.40. Apakah sudah boleh dimulai, dokter? Yuk, mulai. Baik, izin saya mulai ya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ketua Umum LAFKI, yang kami hormati pengurus pusat LAFKI dan peserta didik FIFA. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk hadir dalam acara pada malam hari ini, yaitu pembelajaran FIFA sesi keempat dengan pembahasan modul 5 dan modul 6. Sebelum kita memasuki agenda kita selanjutnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dapat diakhiri. Pada hari ini, kita akan mendengarkan dua materi yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seperti pada sesi pembelajaran yang sebelumnya. Kita akan memasuki ke dalam materi yang pertama. Materi pertama yaitu modul 5 dengan topik Person Center Care. Materi ini akan disampaikan oleh Pak Ahyar dan Dr. Fritz kepada Bapak Ahyar dan Dr. Fritz untuk waktu dan tempat saya Orang tua persilakan. negeri kenceng-kenceng Pak. Ya, baik. Eh, baik, saya awali ya, Mbak Michelle ya. Iya, dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita seluruhnya. Salam sehat, salam lafki. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada malam hari ini sebagai media refreshing bersama kita semuanya tentang hal-hal yang menyangkut pembelajaran kita mulai dari modul 1 sampai modul ke-6. Sampai saat ini, suara saya terdengar jelas, Michelle? Iya, terdengar jelas, dokter. Ya, sampai saat ini kita ketahui bahwa kita sudah melaksanakan pembelajaran dan kita harapkan sudah masuk ke modul 5. Memang waktunya sangat singkat sehingga memang kita harapkan seluruh peserta bisa aktif. Apapun yang peserta kerjakan itu adalah satu hal yang sangat positif bagi pembelajaran. Jadi di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semua menjadi masukan dan kita bisa diskusikan pada saat akhir acara sesuai dengan pembimbing masing-masing yang sudah diberikan oleh pihak fellow. Bapak Ibu sekalian, saya melihat, saya mengawali dengan laporan yang diberikan oleh staff fellow bahwa ternyata kita masih ada dua orang, ya, dua peserta yang belum eh, melaksanakan tugas, ya. Nah, saya harap peserta yang belum melaksanakan tugas ini bisa segera mengejar kawan-kawannya yang sudah melaksanakan tugas, karena apabila tidak dilakukan, maka tentunya kami dengan sangat menyesal tidak bisa mengikutkan saudara-saudara di dalam penilaian akhir nanti. Karena itu merupakan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi di dalam memberikan penugasan-penugasan dan bagaimana Bapak Ibu melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum memberikan report kepada FIFA sesuai laporan yang sudah diberikan oleh tim pengajar dan sekolah, itu ada dua orang yang masih belum memberikan reportnya masing-masing. Jadi saya masih berharap agar bisa segera menyusul kawan-kawannya. Baiklah, untuk tidak membuang waktu lagi, saya kira ini hanya sekedar refreshing kepada kita semuanya. Jadi saya akan eh,
membawakan kita di dalam modul 5 yang nanti mungkin akan ditambahkan juga oleh Pak Ahyar. Ini tentang konsep yang ada di LAFKI, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi surveyor LAFKI, saya kira ini sudah tidak asing lagi. Tapi tentunya di dalam peserta FIFA ini ada yang bukan surveyor, tetapi ingin mengetahui tentang fellow akreditasi yang kita lakukan di LAFKI. Ini tentunya satu hal yang sangat baik untuk menambah wawasan bahwa di dalam Permenkes kita yang mengatur akreditasi tahun 2022 itu sudah tertera dengan jelas hal-hal yang menyangkut tentang patient center care. Namun sebelum kita masuk ke situ, dari ada Padang. ada baiknya kita Belum. akan melihat dulu sekilas tentang patient center care. Slide. Bapak Ibu sekalian, slide. Jadi sebagai pendahuluan, patient center care itu awalnya sebetulnya namanya person center care. Itu dibolak-balik hampir sama, tetapi saya lebih condong memilih istilah person center care yang memang tujuan utama daripada center care itu adalah kepada manusia seutuhnya secara holistik, ya. Jadi kalau pasien itu yang semata-mata center care itu kesannya tidak akan terjadi komunikasi timbal balik baik antara dokter dan pasien, dokter dan keluarga, perawat dengan pasien, perawat dengan keluarga atau petugas-petugas lainnya. Tetapi istilah tersebut tetap eh, bisa saja kita pakai meskipun yang memberikan pemahaman tentang person dan patient itu berbeda. Kalau person center care itu kita tahu bahwa itu dikeluarkan pertama kali oleh seorang ahli eh, psikologi, psikiatri maksud saya, dokter psikiatri, karena beliau lebih banyak mengedepankan persuasif terhadap pasien dan keluarga. Sedangkan IOM ya, International of Medicine dari US itu memberikan definisi lain tentang patient center care atau PCC. Nah, pergeseran fokus saat ini memang sangat erat kita lihat ya untuk adanya komunikasi timbal balik antara dokter dan pasien maupun antara tenaga medis, tenaga pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien. Pendekatan tersebut akan sangat dihargai dan kita harus respons dari nilai preferensi mereka. Jadi mereka harus merasakan bahwa kita itu memang bukan cuma satu arah. Dia harus merasa percaya kepada kita sehingga kita juga merasa bahwa informed consent atau penjelasan kita dapat dipahami oleh mereka. Di sini ada beberapa jurnal dari Chen Ho tahun 2023. Dia melihat atau menulis tentang signifikansi antara PCC terhadap peningkatan kesehatan. Ternyata dengan adanya komunikasi timbal balik dua arah, itu tingkat kesembuhannya luar biasa, berbeda dengan tanpa komunikasi. Nah, ini perlu kita pahami bersama rekan-rekan FIFA untuk kita ajarkan bagaimana bisa menjalin komunikasi dua arah. Selain itu, kalau mereka cepat sehat, cepat sembuh, tentunya cost daripada tindakan-tindakan medis ataupun hal-hal yang dana yang dikeluarkan oleh Vaskes pasti akan lebih berkurang. Demikian, ya. Tapi jangan lupa bahwa PCC juga itu terpengaruh oleh demografi, ya, latar belakang ekonomi. Tentunya kita tidak mungkin bisa mengadakan komunikasi dengan baik apabila kita sudah berada di wilayah-wilayah tertentu yang komunikasinya sulit. Misalnya kita nggak bisa paham dengan bahasa mereka dan lain sebagainya. Tapi mungkin dengan senyuman, dengan bahasa tubuh itu sudah bisa membuat mereka merasa percaya baik kepada tenaga kesehatan ataupun tenaga medis kita. Empati, komunikasi efektif itu menjadi utama buat kita lakukan selalu pada saat kita melaksanakan pendekatan kepada pasien ataupun kepada keluarga pasien. Lanjut. Di sini saya akan lihat bagaimana LAFKI berperan di dalam melaksanakan PCC. Jadi peran daripada LAFKI saya kira ini hanya
apa motivasi yang Lafki berikan kepada para peserta sekalian untuk melihat lebih jauh tentunya dari jurnal-jurnal untuk saling melengkapi sehingga peran-peran daripada patient center care atau person center care itu sama-sama bisa kita eh, wujudkan pada saat kita melaksanakan pembimbingan ataupun kita mengajar kepada vaskes-vaskes. Pertama kita mengajarkan agar mereka bisa merasa ternyata melebihi ekspektasi mereka, ya. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi standar. Dia datang, dia harap dia bisa sembuh. Ternyata dia datang, dia bisa sembuh, dia bisa tertawa, dia bisa bersenda gurau dan sangat bahagia, penuh sukacita. Nah, itu. Jadi ternyata kita bisa mengajarkan bagaimana itu melebihi ekspektasi daripada orang yang datang berobat. Kemudian memberikan pendekatan secara holistik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi secara keseluruhan, kalau person center care berarti kita memberikan pendekatan secara keseluruhan kepada eh, pasien ataupun keluarga. Jadi pentingnya pengalaman-pengalaman pasien dan inovasi juga sangat mendukung untuk transisi dari patient center care yang lebih efektif sejalan dengan visi misi. Jadi kalau di Lafki itu kami mempunyai visi misi selalu adalah untuk bagaimana Vaskes dapat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, itu caranya ya kita ngajarkan bagaimana kita bisa membuat Vaskes ataupun tenaga-tenaga medis, tenaga pelayan kesehatan lainnya, back office semua bisa merasakan memiliki terhadap peran serta kita dalam melaksanakan pelayanan. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat bahwa ada beberapa tinjauan kepustakaan. Saya kira saya tidak akan banyak bicara di sini. Ini Kotler punya 1996, ada sudah keluar yang tahun 2020 juga, bahkan yang terakhir sudah lebih baru lagi. Silahkan dibaca-baca tentang pengembangan organisasi, bahwa budaya adaptif, responsif terhadap kebutuhan klien itu sangat bagus dan sangat dibutuhkan. Itu Kotler, kita tahu bahwa beliau adalah seorang eh, apa ahli administrasi publik yang suka memberikan tinjauan-tinjauan eh, apa review terhadap setiap bidang pelayanan publik. Sebagai mitra Lafki juga pasca akreditasi ini sebagai tambahan aja kepada Bapak Ibu sekalian guna memenuhi standar akreditasi kita itu secara proaktif mengintegrasikan masukan dari pasien untuk meningkatkan mutu pelayanan. Untuk itu sekarang Lafki itu sudah mulai memberikan eh, istilah baru ke depannya yang mungkin nanti besok kita bisa dengar banyak di acara PIFKI bulan Juni mendatang tentang jamu sukacita, ya. Itu adalah semacam program jaga mutu pasca akreditasi. Nah, salah satu itu kita akan menyinggung mengenai bagaimana PCC berperan sebagai salah satu eh, sebagai salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam memberikan pelayanan. Lanjut. Tinjauan kepustakaan lainnya itu adalah beberapa teori komunikasi dalam PCC. Di sini ada dari teori Street dan Haldane, ya. Kemudian ada dari Epstein and Street. Saya tidak banyak berbicara karena ini semua tentang teori. Ada tentang Elwin et al. Kemudian ada Kurtz juga tahun 2005, di mana beliau sangat menekankan tentang keterampilan komunikasi. Kalau kita lihat ada teori Edward tiga itu sangat bagus. Di situ dia menekankan juga tentang komunikasi. Jadi komunikasi untuk dokter itu menjadi bagian integrasi dari pendidikan medis dan pengembangan profesional berkelanjutan. Itu silahkan dilihat di jurnalnya Kurtz tahun 2005. Lanjut, itu adalah teori komunikasi. Ada teori pengakuan dan respon terhadap keunikan individu, ya. Itu dari Mick Cormack bahwa sensitif itu terhadap pengalaman dari subjektif pasien. Itu ternyata pasien itu memang sangat menginginkan, ya, penjelasan-penjelasan yang bisa membuat mereka betul-betul bisa membangkitkan semangat untuk bisa sembuh, ya. Jadi jangan sampai kita memberikan kalimat-kalimat yang membuat mereka down, ya. Misalnya saja, ada kan dalam informed consent katakanlah tenaga pelayanan kesehatan, tenaga medis itu memberikan inform concern bahwa
kalau bapak atau ibu kami akan tindakan, itu adalah kemungkinan satu, dua, tiga sampai terakhir faktor kematian misalnya. Dan itu berulang-ulang ditekankan. Ada teman sejawat seperti itu, ya. Nah, itulah mereka pada saat pasien ataupun keluarga pasien datang, kita tahu bahwa sensitivitas mereka itu masih sangat tinggi. Jadi kita harus jaga, kita harus berkomunikasi dengan baik sehingga pesan-pesan yang kita sampaikan betul-betul dapat tersampaikan dengan baik dan mereka bisa terima dengan sangat bahagia, ya, sangat menerima apa yang kita jelaskan. Kebutuhan psikologis, budaya, dan sosial pasien yang berkontribusi pada hasil kesehatan yang lebih baik dan kepuasan pasien yang lebih tinggi. Nah, itu ya. Lanjut. Di sini ada teori kesetaraan dan akses dalam kesehatan. Jadi ada beberapa teori yang saya ingin sampaikan sebagai bahan pembelajaran kepada para fellow untuk bisa lebih memahami tentang PCC. Ada dari Peczynski dan Thomas. Mereka menceritakan tentang bagaimana meningkatkan kesesuaian dan aksesibilitas dari layanan kesehatan. Ya. Juga ada teori-teori lainnya, masih banyak sebenarnya teori ya, antara lain teori perubahan organisasi ya, itu banyak dituliskan oleh pakar-pakar administrasi publik yang juga ikut menerapkan teori pendekatan secara holistik kepada klien, kepada pasien atau kepada eh, apa eh, rekan-rekan mereka dalam memberikan penjelasan dan lain-lain sehubungan dengan hal tersebut. Lanjut. Ada 8 langkah dari Kotter tadi saya sudah di awal sudah saya sampaikan bagaimana beberapa langkah tersebut kita bisa melihat antara lain bagaimana menetapkan rasa urgensi. Jadi rasa urgensi tersebut itu sangat penting untuk kita tingkatkan, kita timbulkan kepada eh, pasien atau pada keluarga dengan cara-cara komunikasi tentunya yang lebih efektif, lebih bijaksana, dan bisa memberikan mereka pemahaman yang lebih maksimal. Kemudian kita bentukkan koalisi yang lebih kuat. Jadi itu maksudnya bagaimana kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Jadi saling bersinergi dengan baik. Kemudian ciptakanlah visi untuk perubahan. Jadi kita harus memberikan mereka motivasi. Motivasi. Jadi memang dalam hal ini PCC itu sangat menekankan bagaimana kita bisa berkomunikasi lebih maksimal. Jadi bukan hanya sekedar terapi medis atau tindakan yang kita lakukan. Selanjutnya tentang mengkomunikasikan visi tersebut, ya. Jadi kita bisa sampaikan kepada mereka hal-hal yang mungkin berhubungan dengan penyakit atau tindakan yang akan dilakukan. Hal lainnya dari Kotter itu adalah memberdayakan orang lain untuk bertindak. Nah, itu kadang-kadang kita harus meminta bantuan daripada keluarga, ya, daripada saudara, apabila kita ingin menjelaskan, tetapi ada hal-hal yang terjadi penolakan dari pasien atau keluarga karena ketidaknyambungan daripada komunikasi. Nah, biasa kita berdayakan dari pihak lainnya untuk bisa melakukan hal-hal tersebut. Kemudian kita menciptakan kemenangan jangka pendek, ya. Jadi ini karena terjemahan dari bahasa Inggris, jadi hal yang keluar seperti demikian. Tapi yang dimaksudkan adalah bagaimana kita bisa memberikan mereka penjelasan sehingga pada saat itu mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan secara total dan dengan penuh pengertian yang jelas. Kemudian konsolidasi untuk menghasilkan lebih banyak perubahan-perubahan, serta terakhir adalah institusionalisasi dalam memberikan pendekatan-pendekatan yang baru. Lanjut. Selanjutnya, di sini kita lihat beberapa hal yang eh, kita tekankan pada evaluasi atau pengertian PCC apa sih sebenarnya. Pertama adalah respect for patient value, preference and express needs. Apa saja yang dimaksud itu? Kita pertama harus memberikan pengakuan dulu atas keunikan individu, ya, memberikan mereka apa penghargaan-penghargaan, kelebihan daripada
pasien ya ataupun apa yang kita dapatkan dari mereka untuk membangkitkan semangat mereka di dalam menghadapi terapi ataupun tindakan. Kemudian kita harus menghormati terhadap nilai budaya dan otonomi pasien. Jadi banyak sekali kita tidak memperhatikan masalah itu. Hal yang paling singkat misalnya partisi aja, ya. Kadang pasien kita periksa suruh tidur, buka eh, apa eh, tidak sesuai dengan tata etika yang baik dari pakaian ataupun dari cara kita eh, memegang yang bersangkutan dalam melaksanakan pemeriksaan, kita tidak memberikan privasi kepada mereka di dalam satu tempat yang khusus ya. Jadi ini semua harus kita tekankan, kita harus pahami supaya kita bisa melakukan hal-hal tersebut dengan baik. Kemudian dukungan terhadap keterlibatan aktif pasien dalam pengambilan keputusan. Jadi selalu kita harus mengadakan informed consent atau diskusi yang baik dan keputusan itu harus dari kedua belah pihak, baik antara nakes atau namet terhadap pasien dan melibatkan keluarga bahkan teman terdekat mungkin yang mendampingi pasien tersebut. Lanjut. Yang berikut tentang bagaimana coordination and integration of care, yaitu koordinasi perawatan klinis, koordinasi mereka melaksanakan pelayanan pendukung dan pelengkap, dan tentunya koordinasi perawatan pasien di garis depan. Saya kira ini tidak perlu kita perjelas karena ini hal-hal yang rutin memang dilaksanakan. Lanjut. Berikutnya tentang information and education ya. Tadi banyak kita lakukan penjelasan, saya kira ini masih terkait bagaimana informasi mereka kita sampaikan tentang status klinis sampai ke prognosis. Tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami, hilangkan istilah-istilah yang susah ya. Kita bisa menjelaskan dengan baik dengan tata bahasa yang sesuai ya, bukan dengan tekanan-tekanan yang membuat mereka yang mendengarnya tidak merasa nyaman. Informasi tentang proses perawatan itu penting ya. Jadi mestinya memang dari depan mereka sudah bisa mengetahui. Ini semua adalah hal-hal yang perlu ditekankan sebagai ilmu kita, sebagai nanti kita sudah sebagai apa? Sebagai seorang follower dari akreditasi sudah bisa menyampaikan hal tersebut kepada Vaskes agar jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian informasi untuk memfasilitasi otonomi dan perawatan dari diri mereka. Ini biasanya eh, yang dilakukan oleh para perawat ataupun bidan ataupun pembantu yang membantu tenaga medis di dalam ruangan ataupun dalam melaksanakan tindakan-tindakan. Lanjut. Ada juga tentang physical comfort. Nah, ya ini ya. Manajemen nyeri. Kalau di setiap kita berhubungan dengan Kementerian Kesehatan, terutama menteri kita, beliau itu sangat care dengan namanya nyeri. Jadi kalau beliau berkunjung ini perhatian buat eh, teman sejawat ataupun kawan-kawan yang bergerak dalam bidang eh, kesehatan, jangan sampai kalau Bapak Menteri datang kemudian terdengar ada orang yang teriak kesakitan. Nah, itu pasti beliau beliau langsung mepet itu ke sana. Jadi kalau pasien sudah datang masuk ke rumah sakit, dalam 24 jam itu nyeri itu sudah tidak boleh, apalagi sampai teriak-teriak, kecuali memang gangguan psikologi, ya. Kecuali kalau gangguan psikologi lain masalah. Jadi manajemen nyeri itu benar-benar harus dilaksanakan dan memang sudah ada manajemen nyeri yang sudah disusun dalam setiap vaskes tahapan-tahapannya. Kemudian bantuan dengan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau pasien memang pasien yang mudah jatuh ya dengan high risk, saya kira para tenaga kesehatan ya para petugas aktif memberikan bantuan-bantuan tersebut. Ya, itu semua masuk dalam physical comfort. Kemudian lingkungan dan suasana rumah sakit ataupun vaskes secara umum. Katakan kepada mereka yang memiliki vaskes, mari ciptakan selalu lingkungan dan suasana yang baik, aman.
Lingkungan itu tidak perlu mahal, suasana itu tidak perlu mahal. Kadang mahal tetapi tidak nyaman. Nah, lebih baik biasa-biasa saja tapi nyaman, bersih, ya. Paling kuncinya di situ tuh bersih, ya. Masuk WC-nya dalam keadaan bersih, tidak ada bau yang menyengat dan lain sebagainya. Saya kira itu yang penting kita eh, jaga bersama karena itu semua mempengaruhi dari psikologis pasien maupun keluarga. Lanjut. Emotional support and alleviation of fear and anxiety, ya. Jadi kecemasan tentang status fisik mereka, pengobatan dan prognosis ini sangat penting. Kita menganggap kadang biasa pasien itu merasa hal tersebut sudah biasa saja. Jadi kita jelaskan seperti kita menjelaskan ke sejawat kita atau kepada perawat. Tapi jangan lupa mereka itu sangat sensitif pasien dan keluarga. Sehingga mari kita selalu memberikan penjelasan ya baik terhadap status fisik maupun pengobatan dengan prognosisnya nanti secara arif bijaksana, baik dan benar, dan penuh empati. Ya. Kemudian kecemasan tentang dampak penyakit pada diri dan keluarga. Ini untuk hal-hal yang lebih spesifik lagi, ini kita harus benar-benar menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana apabila penyakit dan dampak-dampak yang bisa ditimbulkan agar mereka bisa memahami sejak awal ya. Jadi jangan sampai kita tidak memberikan tetapi dampak tersebut nanti berakibat yang lebih fatal ya. Terutama kalau misalnya mereka harus dapat bantuan di dalam pergerakan fisik yang makin terbatas ataupun perawatan-perawatan lainnya yang harus dilakukan di atas tempat tidur misalnya ya. Berikut tentang kecemasan tentang dampak keuangan penyakit. Nah, ini ya. Meskipun sudah kita sebagian besar sudah health coverage BPJS, tetapi tentunya tidak menutup kemungkinan kalau ada hal-hal lain yang membutuhkan eh, tambahan pembiayaan terhadap beberapa kasus ataupun penyakit karena tindakan-tindakan yang tertentu. Jadi itu tetap harus kita perhatikan dengan baik. Lanjut. Ada namanya involvement ya keterlibatan dari keluarga maupun kawan-kawan. Jadi kita di Vaskes usahakan menyediakan akomodasi bagi keluarga dan teman ya. Ya tidak perlu mewah, tidak perlu harus khusus, tetapi itu kalau bisa kita memberikan mereka akomodasi tersebut supaya mereka pun yang menjaganya bisa merasa nyaman ya dan tidak akan menumpuk dalam satu ruangan dan memang itu tidak diperkenankan. Juga keterlibatan keluarga dan teman dalam pengambilan keputusan. Itu dari awal sudah saya sampaikan dan terakhir adalah dukungan bagi anggota keluarga sebagai pengasuh ya. Ini juga sangat penting kita sampaikan kepada kawan-kawan bahwa dukungan-dukungan ini sangat penting kita wujudkan di dalam setiap memberikan perawatan kepada pasien dan keluarganya. Lanjut. Ada juga tentang continuity and transition, bagaimana informasi dan koordinasi pasca perawatan, ya. Apakah ada akses ke dukungan berkelanjutan kalau kita perlu eh, apa transisi, misalnya dari tindakan, dari kamar operasi atau dari kamar hemodialisa atau dari ICU, transisi ke ruangan lain, ya. Kita harus jamin aksesnya kemudian jamin persyaratan ataupun SOP yang sudah ada, ya. Kemudian apabila dia harus dirujuk seperti apa, kita siapkan dengan baik, dengan benar, ya. Dan petugas yang mengawal juga demikian, paham dan mengetahui, saya kira semua sudah diatur dalam standar-standar akreditasi, tetapi implementasinya yang kadang kita sulit melakukan, bahkan tidak bisa kita lakukan. Nah, ini yang tugas berat kita ya di dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam implementasi. Kemudian informasi koordinasi memang betul ya. Jadi jangan sampai pasca perawatan, terutama katakanlah di IGD, kemudian kita setelah selesai tindakan ataupun selesai kita melakukan kegiatan pengobatan, pulang begitu aja. Jadi tidak ada yang kita berikan pesan kepada mereka. Sedangkan kita tahu bersama bahwa
formulir daripada lepas perawatan itu wajib kita isi dengan nasihat-nasihat yang diberikan untuk pengobatan pasca perawatan atau pasca tindakan. Lanjut. Tentang akses to care, bagaimana akses. Jadi Bapak Ibu sekalian, Paskes juga mempunyai tanggung jawab untuk memudahkan akses, ya. Bapak Menteri Kesehatan kemarin sangat menekankan bagaimana akses tersebut bisa Paskes siapkan lebih baik lagi. Salah satu akses yang suka disinggung Bapak Menteri kemarin adalah contoh RSCM, ya. Memang kita tahu bersama akses di pinggir jalan, tapi sulitnya mencari tempat parkir atau tempat menurunkan pasien apabila ada emergensi. Jadi, mari ya, kita sudah siapkan sejak awal, ataupun kawan-kawan yang ingin menjadi konsultan daripada sebuah rumah sakit, pikirkan yang baik agar akses ke vaskes ataupun untuk menurunkan, menjemput pasien itu lancar, mudah, tempat parkirnya luas, ya, supaya jangan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi aksesnya tidak tersedia dengan baik. Demikian pula ketersediaan transportasi. Usahakan kalau kita membuat vaskes ataupun vaskes yang sudah tersedia, itu jalur transportasinya baik, ya bisa dilewati kendaraan umum. Jadi kalau masuk gang, ya jangan sampai gangnya nggak bisa dimasukin sama mobil. Mobil bisa masuk tapi nggak bisa keluar katanya, harus atrek. Ada begitu, ya kita lihat di daerah-daerah. Tapi sudah banyak yang mulai menyesuaikan. Juga kemudahan membuat janji, ya. Jadi kalau admisi kita, ya, ataupun dengan cara online, janji harus ditepati. Tapi syukur Alhamdulillah bahwa mobile JKN sekarang yang dari BPJS itu sudah sangat rigid. Semua sudah tersedia dengan begitu baik dan begitu mudahnya. Tidak seperti dulu, ya, kita membuat janjinya susah, janji sudah benar dokternya telat, ya, ataupun sebaliknya. Sekarang kayaknya lebih mudah. Ini semua kita harus perhatikan dengan baik. Lanjut. Tentang pengalaman pasien, ya bisa positif, bisa negatif pasien experience. Itu tergantung dari komunikasi dokter dan perawat, bagaimana responsivitas daripada staf vaskes, bagaimana informasi-informasi yang kita berikan pada saat kita memberikan obat. Jadi obat itu juga ada apa? Ada form yang harus mereka informkan kepada keluarga ataupun kepada pasien, bagaimana cara minum dan lain sebagainya. Bagaimana kalau obat habis, bagaimana kalau ada keluhan, ya, dan sebagainya. Itu semua sudah tertuang dengan baik. Termasuk kepulangan pasien. Itu semua menentukan bagaimana pengalaman pasien untuk keluar dari rumah sakit atau vaskes, kemudian merasa itu positif, nyaman, atau ternyata kecewa. Ya, ini sangat berkaitan dengan sebenarnya eh, apa kepuasan-kepuasan pasien itu sendiri. Ya, jadi pengalaman dan kepuasan itu eh, hampir sama, ya, karena semua menyangkut tentang bagaimana mereka merasakan selama dirawat sejak awal sampai terakhir. Bapak Ibu sekalian, kebersihan dan ketentraman lingkungan. Jangan lupa kita selalu menyampaikan kepada pemilik vaskes, termasuk kepada kawan-kawan kita yang bekerja. Kadang pasien udah diem, pasien butuh ketenangan. Yang ributnya malah perawat-perawat jaga atau bidan jaga, ya, ketawa, kegembiraan di dalam ruangan, bahkan suaranya keluar. Saya karena termasuk salah satu eh, apa pengamat atau pemilik kesehatan, jadi saya sering mendapatkan ribut itu biasanya malah ditimbulkan dari kita sendiri. Tolong dijaga, diingatkan. Demikian pula sebaliknya mengenai kebersihan, ya. Jadi jaga betul kebersihan. Bersih itu tidak selalu mahal, tapi bersih itu adalah bagian dari pola hidup bersih yang harus kita canangkan setiap saat untuk menimbulkan rasa sehat yang maksimal terhadap vaskes dan juga terhadap pasien, keluarga, dan tenaga-tenaga yang bekerja. Penilaian umum dan rekomendasi, ya. eh, ini penilaian-penilaian umum dan rekomendasi nanti sebentar ya kita jawab yang masuk ke chat room. Jadi penilaian-penilaian umum dan rekomendasi kita harus buat dalam bentuk
Bisa Google Drive, bisa survei kepuasan, dan kita tidak boleh tabu dengan hal-hal tersebut karena hal tersebut adalah yang sangat penting diketahui oleh kita untuk bisa kita memperbaiki, ya. Jadi jangan kita denial, jangan kita membuat penyangkalan-penyangkalan terhadap penilaian-penilaian umum dan rekomendasi tersebut. Karena itu pun wajib dalam akreditasi, itu wajib, bahkan harus kita upload untuk eh, kebaikan ataupun untuk prestasi daripada sebuah vaskes. Lanjut. Sebagai kesimpulan, ini ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan, bagaimana adanya keunikan dari setiap individu yang perlu kita pahami bersama. Kita harus tetap memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan otoritas pasien, bagaimana dukungan keterlibatan pasien dengan kita dalam memberikan pelayanan maupun dalam hal tindakan terutama, bagaimana kita melakukan koordinasi dan integrasi perawatan, bagaimana kita memberikan informasi dan pendidikan kepada pasien. Jadi jangan hanya kita memberikan instruksi saja, tapi mari edukasi juga kita tetap sampaikan. Bagaimana kenyamanan fisik kepada pasien? Tadi kita sudah sampaikan, mulai saat dia di dalam, tidak ribut, bersih, lingkungannya nyaman, ya, mudah akses masuk dan sebagainya. Bagaimana juga kita memberikan dukungan emosional kepada mereka, ya, dengan memahami lebih mendalam terhadap apa yang dia butuhkan. Bagaimana keterlibatan keluarga dan teman yang kita perlukan untuk memberikan motivasi kepada pasien, akses dari perawatan, serta transisi pasien itu baik dan benar, serta pengalaman pasien atau patient experience itu sangat penting kita selami dengan baik. Apakah itu positif atau negatif, itu harus kita selalu kedepankan untuk memotivasi pelayanan kita dari waktu ke waktu. Lanjut. Nah, saya kira itulah yang ingin saya titipkan dalam person center care atau patient center care. Tetapi kita tahu bersama bahwa di dalam pelaksanaan akreditasi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti akreditasi atau para surveyor, saya kira ini sudah tidak asing lagi. Karena dalam satu pelaksanaan akreditasi ada untuk manajemen, ada untuk patient center care, dan sudah memiliki standar-standar tertentu apa saja yang dimaksudkan yang harus kita nilai dalam standar eh, person atau patient center care tersebut. Nah, inilah yang kita akan optimalkan, dan bagi Bapak Ibu yang belum terkontaminasi dengan masalah patient center care atau person center care, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan dan menambah wawasan kita di dalam memberikan motivasi atau sebagai kita melaksanakan konsultasi kepada vaskes-vaskes yang membutuhkan bantuan kita untuk menjelaskan. Saya kira demikian sementara dari saya, mungkin selebihnya akan ditambahkan oleh Bapak Ahyar dalam rangka memperoleh pengetahuan atau tambahan-tambahan informasi yang baik bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih sementara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Baik, terima kasih kepada Dokter Fars untuk paparannya pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin akan ada tambahan dari Bapak Ahyar. Ya, terima kasih Mbak Misa. Mohon izin Dr. Fritz dan rekan-rekan semua serta fellow yang berbahagia malam ini. Kalau kita amati wajah-wajah fellow di kamera ini, kayaknya masih ada yang bingung barangkali ya, ada yang mungkin dengan senang, riang, gembira. Sambil menikmati paparan yang disampaikan Dr. Prit tadi, saya kira juga teman-teman semua banyak yang sedang melaksanakan sambil melaksanakan tugas kesehariannya juga menyambi untuk melaksanakan modul-modul pembelajaran FIFA ya. Saya yakin itu pasti dilaksanakan karena momen seperti ini semangatnya lagi tinggi-tingginya. Juga stresnya mungkin lagi tinggi-tingginya juga karena seiring dengan berakhirnya masa fellowship ya tentu berakhir pula masa
pendidikan untuk melaksanakan salah satunya tugas akhir itu. Jadi tugas akhir itu kembali saya sampaikan dilaksanakan waktunya dari awal sampai dengan berakhirnya modul ke-6. Jadi di tengah-tengahnya itu siap dilaksanakan dan konsultasi dengan pembimbing. Jadi setelah modul ke-6 itu selesai pembelajaran kita dan siap-siap kita akan pelantikan di Juni di Bogor nanti oleh Ketua Umum. Baik, eh tadi sebenarnya sudah sangat lengkap yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi mengenai konsep person center care yang beliau aplikasikan dalam keseharian dan aplikasi klinik, rumah sakit ataupun di puskesmas ataupun di paskes ya. eh Salah satu hal yang ingin saya tambahkan tadi bahwa eh, beliau tadi telah menyampaikan antara perbedaan person dan pasien. Nah, jadi barangkali teman-teman, kenapa person center care atau patient center care ini penting untuk kita pelajari. Nah, Kementerian Kesehatan dalam sebuah penilaian untuk fasilitas kesehatan itu menilai ada dua hal. Kalau sekarang ini ada tiga hal. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah patient center care, dan saat ini tambahannya adalah nasional program. Nah, bagaimana sebuah rumah sakit, paskes, dan lain-lain itu dinilai bagus, dinilai bermutu, ya dilihat dari tiga aspek ini tadi. Nah, salah satu aspek yang kita bahas malam ini adalah salah satu poin yang dinilai oleh Kementerian Kesehatan untuk sebuah fasilitas kesehatan yang berkualitas. Di Kementerian Kesehatan, pasien center care khususnya untuk rumah sakit itu ada 6 elemen penilaian, ada 6 bab ya, atau kita kalau di LAFKI itu ada 6 pokja. Nah, yang disampaikan Ketua Umum tadi itu secara International of Medicine yang dikeluarkan oleh US tadi sebenarnya ada 8 elemen atau pilar yang harus dinilai eh, sehingga sebuah pelayanan itu person centered-nya terpenuhi. Nah, jadi kementerian membuat sendiri ada 6. Jadi tapi konsepnya tidak keluar dari yang 8 yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi dari International of Medicine tadi. Di sana ada komunikasi, ada akses. Nah, salah satu hal yang menarik tadi adalah pengalaman pasien. Pengalaman pasien ini menurut beberapa penelitian, dia merupakan sebuah output, impact dan bahkan outcome dari pelayanan berbasis individu atau person center care tadi. Jadi bisa dibilang bahwa person center care ini berbanding lurus dengan pengalaman pasien. Poin terakhir dari pengalaman pasien ini adalah penilaian umum dan rekomendasi. Nah, barangkali kita bisa mendengar atau seringkali mengalami bahwa rekomendasi yang diberikan oleh teman-teman itu bisa berupa per oral ya, atau bisa juga melalui review yang dituliskan. Dan kita saat ini eh, untuk untuk menerima atau memberikan penilaian atau rekomendasi itu harus dari yang dialami. Misalnya, kita sekarang marak sekali melihat berbagai fenomena banyaknya orang kita lokal atau domestik ini yang melakukan kunjungan wisata kesehatan ke Malaysia misalnya. Nah, kita di LAPKI sangat meyakini bahwa hal tersebut terjadi karena person center care kita yang masih kurang. Nah, bagaimana person center care ini bisa memberikan pengalaman? Orang-orang sebelum melakukan bepergian wisata kesehatan ke luar negeri, ke Malaysia misalnya, tentu itu mendapat rekomendasi dari yang
telah melakukan lawatan ke sana. Nah, itulah hasil akhir. Misalnya kita punya klinik, bagaimana kita bisa memberikan pengalaman kepada pasien kita bahwa klinik kita diberikan rekomendasi kepada pasien-pasien lain bahwa klinik kita bermutu. Kalau kita tidak memberikan pengalaman terbaik kepada pasien, tentu mereka tidak akan merekomendasikan kepada anggota-anggota atau tim mereka sehingga mereka melaksanakan pemeriksaan kesehatannya ke tempat kita. Karenanya itu, disinilah pentingnya person center care itu dilakukan. Jadi kalau kita bicara teknologi, kita bicara kemampuan ilmu pengetahuan, saya kira rumah sakit kita di Indonesia tidak kalah. Akan tetapi pendekatan-pendekatan cara komunikasi, kemudian share decision making-nya, bagaimana komunikasi dilakukan, keterlibatan keluarga, akses, dan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi itu bisa mempengaruhi dan memberikan dampak positif terhadap pengalaman pasien dan pasien memberikan respon dan rekomendasi kepada anggota-anggotanya atau keluarganya atau rekan-rekannya atau koleganya untuk melakukan pemeriksaan di klinik fasilitas kesehatan yang dianggapnya bermutu itu tadi. Nah, fenomena yang sering kali terjadi dan ini sebenarnya jadi perhatian kita semua khususnya di LAPKI dan kita juga diskusi dengan teman-teman bahwa banyak sekali fasilitas kesehatan yang kalau kita nilai secara normatif, predikat akreditasinya adalah paling tinggi, paripurna. Nah, akan tetapi ketika kita melihat review, ketika kita melihat rekomendasi, hal tersebut berbanding terbalik dengan penilaian akreditasinya. Nah, inilah hal-hal ini yang perlu kita perbaiki tahap demi tahapan. Jadi melalui pembelajaran khususnya melalui FIFA ini tentunya kita berharap semakin meningkatkan dan kepedulian kita terhadap pelayanan itu bukan hanya berbasis fisik tetapi juga pendekatan psikososial, kemudian emosional itu perlu disampaikan kepada pasien dan keluarga. Nah, itu kemudian dalam modul 5 ini kita juga akan disajikan berbagai kasus yang kaitannya dengan person center care dan beberapa jurnal. Nah, rekan-rekan fellow salah satu tugasnya adalah menjawab atau menganalisis studi kasus dan juga yang kaitannya dengan artikel-artikel jurnal tentunya tidak keluar dari tema-tema yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum. Jadi bisa dikatakan bahwa modul-modul person center care itu adalah trigger bagi para fellow untuk mengembangkan kemampuan analitisnya untuk person center care itu diterapkan dalam aplikasi pelayanan di klinik. Saat ini modul kelima barangkali sudah dibuka ya. Saya kira Mas Philip mana ya, Mas Philip? Kebetulan modul kelima ini tentang Ya, Pak Hayar. modul kelima sudah dibuka ya Mas Philip? Hari ini kita buka. Oh iya, nah hari ini barangkali tadi ada sahabat kita Pak Firdaus sudah tidak sabar, beliau ingin melaksanakan modul kelima sehingga lekas selesai ya, Dokter Firman ya. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan yang lain segera menyelesaikan dan jangan lupa untuk final project-nya juga. Saya kira itu sedikit tambahan dari saya karena lengkapnya telah disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Tadi barangkali bisa dipandu oleh Mbak Michelle untuk lanjutan tanya jawab di kolom chat-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Akhir untuk tambahannya. Selanjutnya kita akan memasuki tanya jawab terlebih dahulu sebelum kita memasuki sesi diskusi.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang kedua. Materi kedua yaitu modul 6 dengan topik mengenai Sustainable in Healthcare and National Program. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Fritz kepada Dr. Fritz untuk waktu dan tempat saya persilakan. Wah, lanjut ya Mbak ya, Michelle ya. Iya, dokter, izin Baik, nanti untuk nanti diskusinya. sebelum saya lupa, nanti sambil dipersiapkan, ini saya ingin sampaikan tadi ada dua di chat room dari adinda saya, Dr. Jenny ya, Jenny Purnama. Beliau mengatakan tentang bagaimana kita bisa meminimalisir terhadap hal-hal komplain pasien yang selalu bisa menyudutkan rumah sakit, baik itu vaskes ataupun nakes atau namet, oleh karena mereka tidak terlayani sesuai apa yang mereka harapkan. Nah, sebagai jawaban itu salah satu tadi teori yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita memberikan di luar ekspektasi pasien. Memang itu mudah sih, saya juga merasakan bahwa mudah sekali kita sampaikan, tetapi implementasinya seperti apa? Nah, ini yang sulit memang ya. Menyangkut sekaligus pertanyaan kedua dari Bu Iren ya, bagaimana kita melihat secara objektif di lapangan PCC yang secara administrasi saja atau yang PCC yang betul-betul diterapkan secara objektif. Jadi saya kira kedua pertanyaan ini sebetulnya sama ya. Jadi kadang teori itu memang mudah diucapkan, tapi yang paling sulit adalah bagaimana implementasi di lapangan. Nah, hal-hal ini tentunya kita harapkan bahwa setiap vaskes itu mempunyai kebijakan-kebijakan. Ini karena berbicara vaskes, kita ketahui bersama bahwa kita nakes maupun namet pendidikan tentang etika, tata krama, dan hal-hal yang menyangkut tentang empati itu semua kita hanya mendapatkan secara sekilas pada pendidikan-pendidikan awal kita melaksanakan pendidikan. Tentunya ini perlu ada selalu pendidikan-pendidikan berkelanjutan yang dilakukan. Ini secara teori ya, pendidikan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh institusi kesehatan maupun oleh Vaskes dalam program-program tertentu, dalam bentuk misalnya mengadakan penyegaran ya, dan kita selalu harus menitipkan tentang tata krama, etika, budaya, persuasif dan lain sebagainya untuk bisa ditimbulkan dalam hati setiap tenaga kesehatan ataupun tenaga medis. Ini hal yang sulit karena ini menyangkut pribadi dan bagaimana setiap insan kesehatan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Namun dengan kita selalu melaksanakan edukasi pendidikan internal kita, kemudian penyegaran, makanya setiap tenaga kesehatan itu sudah ada aturannya sebetulnya ya, bahwa dalam setahun harus minimal 20 jam mereka melaksanakan kegiatan. Nah, titipkanlah salah satu jam kegiatan itu tentang bagaimana budaya etika, kemudian bagaimana kita memberikan informasi-informasi untuk menjawab kesenjangan-kesenjangan informasi yang sejauh ini kadang belum sampai terpikirkan. Sebetulnya sudah tahu, tapi tidak terpikirkan karena otomatis, automatical cycle yang selalu berjalan secara rutin. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya pertanyaan karena ini tentunya hal yang harus kita implementasikan secara continuous improvement, secara terus-menerus supaya kita bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan bersama. Mungkin sementara saya jawab seperti itu dulu ya. Baik, saya lanjutkan saja tentang berikut ya. Silakan Bu Michelle, saya akan membawakan selanjutnya penyegaran kepada kita semuanya, kepada kawan-kawan tentang bagaimana kita melihat SDGs ya. Jadi kita tahu bersama ini adalah apa foto kami pada saat kebetulan diberikan kesempatan ke eh, pusat WHO mengunjungi dalam rangka koordinasi
tentang Sustainable Development Goal. Waktu itu kami masih belum pensiun dan mereka sudah masuk ke dalam 17 komponen. Lanjut. Jadi sebagai gambaran umum, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini hanya untuk menambah wawasan kita karena SDGs ini adalah hal yang kita harus ketahui bersama, terutama yang menyangkut di bidang-bidang kesehatan. Ya, SDGs itu mulai bergulir pada tahun 2016 dan diperkirakan memang ditetapkan bahwa 2030 adalah batas akhir. Kita tahu bersama bahwa sebelum SDGs itu ada namanya Millennium Development Goals atau MDGs. Itu tahun 2000 sampai 2015. Kalau MDGs itu hanya 8 tujuan, dan saat itu Indonesia hanya mencapai kurang lebih 70 sekian persen, ya, 73%. Karena dari 67 indikator hanya 49. Itu menurut sensus yang dilakukan terakhir yang kami baca atau kami ketahui. Nah, SDG sekarang yang mulai saat ini sudah berlaku, itu akan berakhir tahun 2030, di mana sekarang udah masuk tahun 2025, berarti lagi 5 tahun. Sustainable Development Goals ini adalah agenda global dunia yang dilakukan oleh seluruh dunia dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Ya, itu ada 17 tujuan, kalau MDG hanya 8, ini 17, ya. Dan yang berkaitan dengan program nasional yang diadop oleh Kementerian Kesehatan itu adalah tujuan yang ketiga, yaitu tentang kesehatan dan kesejahteraan, dan juga tujuan kedua yang menyangkut tentang kelaparan. Nah, di sini kita bisa melihat hal-hal apa saja yang penjabaran SDGs yang diambil oleh Kementerian Kesehatan. Saya cuma berbicara sebatas Kementerian Kesehatan dalam hal ini, yaitu program nasional yang selalu dicanangkan oleh Bapak Menteri Kesehatan karena program nasional ini adalah program yang harus bernilai 100, ya. Kalau dalam akreditasi, mohon maaf, baterainya mau habis nih. Ya, kalau di dalam program nasional ini harus bernilai 100 sehingga kita harus ketahui bersama bahwa Bapak Menteri Kesehatan tentunya atas instruksi pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden, kita harus melaksanakan kegiatan program nasional itu dengan sebaik mungkin agar bisa memperoleh nilai tersebut. Meskipun di dalam pelaksanaannya, saya kira Bapak Ibu sekalian sebagai mungkin pelaku vaskes masing-masing itu mengetahui bahwa hal tersebut ada yang mungkin bisa dipenuhi, tetapi ada juga yang tidak dipenuhi. Tapi kita harus memenuhi persyaratan tersebut, karena kalau tidak, berarti untuk berbicara mengenai akreditasi itu tidak bisa akan berhasil. Nah, apa saja yang dikaitkan oleh program nasional pada SDGs, yaitu ada 6 mekanisme, yaitu pertama tentang kesehatan ibu dan bayi, itu menyangkut di tujuan 31 SDGs, ya. Nanti kita tidak usah bahas tentang standar dan tujuan masing-masing. Ini yang kami ambil dari dari standar-standar SDGs yang ada, di mana 31 itu tentang menurunkan angka kematian ibu. Itulah yang diambil sebagai program nasional kita, yaitu kesehatan ibu dan bayi. Kemudian tentang 32 SDGs 3.2 itu tentang menjawab tentang menurunkan angka kematian bayi. Nah, ya, mengapa FIFA ada? Salah satu ini program nasional, ya. FIFA itu akan membantu program pemerintah secara nyata di lapangan untuk mewujudkan program nasional bisa berhasil, berdaya guna, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah dalam program-programnya. Kemudian TBC, ya, saya kira kita tahu bahwa kita ini kan TB nomor 2 tertinggi di dunia. Nah, luar biasa ya. Dalam SDGs ini ada di eh, program tujuan yang 3.3 tentang eradikasi TB. Selanjutnya tentang HIV/AIDS, ya. Ini ada juga di 3.3 bagaimana tentang mengakhiri epidemi HIV/AIDS.
Saya kira ini hal yang menjadi perhatian optimal daripada pemerintah Indonesia terhadap hal tersebut. Ditambah lagi stunting dan wasting. Ya, stunting dan wasting itu ada di SDGs 2.2, bagaimana tentang eliminasi segala bentuk malnutrisi. Nah, itu kaitannya di situ. Keluarga berencana. Nah, keluarga berencana ada di SDGs 3.7, bagaimana akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi semua ada kaitannya ke SDGs, ya. Dan tambahan terakhir dari peraturan pemerintah yang dimasukkan ke dalam standar kesehatan kita yang baru, yaitu tentang PRA atau pengendalian resistensi antimikroba atau AMR, ya, antimikroba resistance. Itu dikaitkan dengan SDGs 3 titik delta atau 3.4, yaitu mengenai perkuat sistem peringatan dini dan risiko kesehatan global. Sebenarnya ada juga hal yang bisa dikaitkan itu tentang penggunaan air bersih, ya. Itu ada di tujuan 6 sebetulnya, ya. Tentang penggunaan air bersih karena itu menyangkut juga tentang antimikroba, ya. Bagaimana kuman-kuman yang rutin ada di tanah air kita yang bisa menyebabkan diare dan sejenisnya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini saya secara garis besar saja karena saya kira ini gampang kita baca di mana-mana tentang program nasional. Itu sebagai pengantar. Lanjut. Ini adalah modul 6. Ada beberapa poin, yaitu 6 poin tentang peningkatan kesehatan ibu dan bayi, tentang penurunan angka kesakitan tuberkulosis, tentang penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, penurunan prevalensi stunting dan wasting, tentang pelayanan keluarga berencana rumah sakit, dan tambahan terakhir adalah PPRA. Inilah andalan daripada kita, FIFA, sehingga melaksanakan kegiatan ini karena kita sangat inginkan agar program nasional itu benar-benar bisa terwujud di tanah air kita tercinta ini. Lanjut. Mengenai program nasional, ini sambil baca saja bahwa sesuai jangka menengah nasional RPJMN, bidang kesehatan, dan seterusnya, sehingga timbullah 5 pelayanan ditambah 1 PPRA, dan pelaksanaan program baik oleh rumah sakit ataupun non-rumah sakit atau vaskes lainnya diharapkan akan mampu meningkatkan akselerasi pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN bidang kesehatan sehingga upaya meningkatkan derajat kesehatan itu akan segera terwujud. Lanjut. Kesehatan ibu dan bayi, kita tahu bersama bahwa ini adalah salah satu eh, salah satu hal yang cukup menyedihkan di tanah air kita. Kenapa demikian? Oleh karena kita tahu bersama bahwa angka kematian kita, ya, lanjut. Angka kematian kesehatan ibu itu sebagai bahan acuan yang kita baca, meskipun kita itu sudah punya banyak acuan, tapi itu masih sangat tinggi. Ya, laporan yang dari statistik 2023, angka kematian ibu kita masih di angka 89 per 100 ribu. Ya, untuk ibu yang melahirkan. Ya, itu 89 per 100 ribu. Dan kita ternyata yang kedua tertinggi di ASEAN. Ya, jadi itu sungguh prihatin tentunya, ya. Nah, kemudian angka kematian bayi. Angka kematian bayi kita ini masih berada di angka 16,85 per 1000 angka kematian. Sedangkan yang diharapkan itu berkisar di angka 8, 6 sampai 8, ya. Bahkan negara lain sudah 3. Di Singapura itu bahkan 3 per 1000, 2 per 1000, ya. Dan memang paling penyebab kematian pada bayi itu memang prematuritas yang kita belum maksimal di dalam penanganannya. Padahal ahlinya banyak, ya. Ahlinya banyak. Mudah-mudahan segera terwujud, ya. Eh, Lanjut. Ini acuannya. Kemudian ini buku-buku yang bisa kita bacakan. Tentunya Bapak Ibu sekalian peserta FIFA, saya ingin memberikan informasi saja tentang program nasional, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa mengakses dari buku-buku internasional lainnya dalam rangka memberikan wacana atau wawasan lebih luas lagi kepada kita semuanya apabila ada informasi-informasi
yang bisa kita sampaikan kepada pembelajaran ini, dan itu tentunya akan menjadi masukan yang baik yang bisa kita kemas untuk masukan dalam kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Lanjut. Untuk TB, ya, tuberkulosis, seperti saya bilang ini agak panjang. Lanjut. Kita tahu juga ada beberapa acuan-acuan pelayanan, ini buku-bukunya ya luar biasa kita ini ya. Dari tahun 2015 semuanya kita udah lengkapi sampai dengan tahun 2022 sudah ada bukunya. Buku SOP kita pakar-pakar ahli semua tuh. Implementasinya yang sulit. Lanjut. Ini standar-standar pelayanan laboratorium juga sudah ada ya. Kita bisa lihat bukunya nih ya. Nanti kalau ada yang mau eh, share atau mau download silakan dengan apa konten yang sudah ada. Lanjut. Ini ada pedoman survei tentang pelayanan TB ya. Saya kira tidak akan saya jelaskan di sini karena ini ada semua dasar-dasar baik Permenkesnya maupun dari keputusan Menteri Kesehatan bahkan sampai ke keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Lanjut. Ini sebagai gambaran dasar-dasar bahwa program nasional kita itu sebetulnya sudah cukup baik, cukup lengkap. Mulai dari regulasi sudah ada, tim TB, kemudian bagaimana pelaksanaan promosi sampai kepada laporan. Semua itu sudah ada tuntunannya, ya. Jadi memang sangat baik apabila betul-betul kita bisa mengikuti secara runut. Lanjut. Ini tentang regulasi-regulasi, ya. Saya kira tidak perlu kita bahas, ya. Kita hanya sebagai gambaran saja. Nanti pun slide ini akan Bapak Ibu saya akan berikan di grup sebagai pegangan, minimal sebagai referensi, ya. Bahwa program nasional kita harus kawal bersama, ya. Tugasnya FIFA lah untuk bisa mengawal dan memberikan masukan kepada vaskes-vaskes di mana kita nanti sebagai salah satu konsultan besok kita bisa menyampaikan hal tersebut. Lanjut. Ada promosi kesehatan. Bagaimana promosi kesehatan ini jarang dilakukan biasanya ya. Mestinya di vaskes primer ini harus aktif melakukan supaya bisa menurunkan tingkat kepopuleran daripada TB di Indonesia di mata dunia ya. Jadi informasi harus sebarluaskan, bagaimana penyelenggaraan upaya perubahan perilaku, ya, tokoh masyarakat harus kita libatkan, bagaimana informasi yang kita berikan kepada masyarakat juga demikian. Lanjut. Surveillance juga demikian, surveillance itu umumnya dilakukan secara aktif, ya, maupun pasif juga. Nah, ini memang perlu perlu apa? Perlu keikhlasan dan rutinitas, kemudian sustain, kita berkelanjutan yang bisa kita eh, yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Ada parameter-parameter laporan juga sudah diatur, ya, mana saja yang menjadi target nasional sehingga terjadi eliminasi TB di tanah air. Lanjut. Bagaimana pencegahannya? Di sini sudah ada ya. Saya kira ini teori saja, tetapi perlu kita jadikan referensi, mulai dari proses screening, triase, bagaimana prinsip PPI pada TB, ya. Ini sudah semua eh, menjadikan satu sinergi dalam pelayanan, ya. Harus kolaborasi yang baik, juga pemberian imunisasi, pencatatan dan pelayanan semuanya harus bersama berjalan untuk bisa menghasilkan tentunya hasil yang lebih baik dalam menekan angka TB di Indonesia. Lanjut. Sputum Booth. Nah, ini hal yang kecil tetapi kadang tidak dimiliki oleh vaskes ya. Jadi pada saat pemeriksaan mereka disuruh meludah seperti biasa saja di kamar mandi mungkin. Padahal itu harusnya di daerah yang terbuka. Saya kira ini teknis tetapi mari kita selalu memberikan mereka edukasi kepada vaskes-vaskes agar semua dilaksanakan dengan baik dan benar. Lanjut. Mengenai HIV dan AIDS, ya, lanjut. Ini juga adalah hal yang sudah banyak buku dikeluarkan. Saya kira Bapak Ibu pasti juga punya referensi, punya kepustakaan
punya bacaan tentang HIV/AIDS ya. Bagaimana caranya kita bisa melaksanakan hal-hal tersebut seperti apa yang diinginkan oleh teori. Lanjut. Ini ada regulasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong apabila kita menjadi salah satu konsultan di sebuah vaskes, regulasi itu wajib dibuat ya, meskipun tidak melaksanakan pelayanan. Contoh apa? Misalnya rumah sakit mata, khusus mata ya, rumah sakit khusus ortopedi ya. Tapi wajib regulasi tetap dibuat. Kemudian apa yang dibutuhkan tetap ada, minimal alur untuk untuk rujukan itu sudah kita siapkan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi jangan sampai itu tidak disiapkan oleh vaskes-vaskes. Ini saya kira bentuk eh, bentuk koordinasi yang dilakukan sejak regulasi yang sudah dibuat, bagaimana ada tim, ada bukti, sampai dengan terakhir adalah MONEF, yaitu monitoring dan evaluasi. Lanjut. Berikutnya tentang stunting dan wasting. Nah, ini baru saat-saat terakhir mulai populer, tetapi memang kita juga cukup prihatin karena kita termasuk dalam sekian negara yang eh, terdampak stunting dan wasting ya. Kedua hal ini memang saling berkaitan. Makanya kita harus perhatikan dengan baik bagaimana pemberian gizi pada 1.000 hari pertama kelahiran sehingga hal tersebut bisa berakibat atau berefek positif pada perjalanan bayi ke depan. Jadi memang ada beberapa hal yang kontradiksi dalam program pemerintah dengan pemberian makanan bergizi ya, tapi saya tidak akan masuk ke wilayah tersebut karena sebetulnya untuk berbicara stunting dan wasting untuk perkembangan otak daripada anak-anak atau bayi itu dimulai sejak 1.000 hari pertama yang kita harus tekankan, mulai dari ibu merencanakan kehamilan, hamil, sampai dengan melahirkan dengan umur 3 tahun. Lanjut. Ini dasar-dasar buku yang referensi yang bisa kita baca, banyak pedoman-pedomannya, ya bisa kita lihat bagaimana standar-standar sampai ke antropometri anak yang ideal. Jadi kalau di puskesmas itu kan sudah terikuti dengan baik ya berat badan dan tinggi yang yang disampaikan atau diberikan oleh vaskes primer. Nah itu mohon tetap kita ingatkan kepada vaskes agar itu rajin diisi karena itu jadi patokan untuk kelanjutan daripada perkembangan bayi dan anak sampai dengan umur-umur yang membutuhkan perhatian asupan gizi yang maksimal. Lanjut. Penurunan prevalensi stunting dan wasting, lanjut. Ini perlu kita lihat beberapa hal bagaimana kita melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga medis. Ini Bapak Ibu, saya harap bisa nanti ada kesempatan, silahkan dilihat kembali, karena ini sangat penting di dalam kita memberikan penjelasan edukasi kepada mereka yang membutuhkan keterangan tersebut. Bahwa program 1.000 hari pertama kelahiran, ya, itu adalah yang sangat penting dan sangat efektif untuk melaksanakan intervensi pencegahan terjadinya stunting tersebut. Suplementasi tablet yaitu asam folat ya pada ibu hamil. Jadi itu tolong harus segera kita sampaikan. Jadi jangan sampai ada yang nggak mendapatkan suplemen-suplemen yang sesuai. Juga pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Jadi mestinya ibu hamil yang diberikan makanan tambahan ya. Jadi memang agak membias sedikit nih program itu. Tapi ya kita tentunya tidak akan berbicara ke arah sana. Promosi dan konseling ya, inisiasi menyusui dini ya, itu hak dan itu harus selalu kita tekankan pada ibu-ibu agar ASI adalah yang terbaik di dunia ya, yang tidak bisa disaingi oleh produk susu apapun yang namanya ASI eksklusif. Kemudian pemberian makanan bayi dan anak ya, PMBA, bagaimana pemberian imunisasi dan seterusnya sampai dengan pemberian bahkan obat cacing pada ibu hamil.
kalau memang ada indikasi yang sesuai demografi ataupun wilayah-wilayah tertentu. Kemudian penguatan sistem surveillance gizi. Nah, ini ya, tata laksana tim asuhan gizi tolong disiapkan ya. Kalau daerah nggak punya, yang penting mereka mempunyai latar belakang gizi, itu benar-benar bisa menyiapkan eh, regulasi-regulasi dan dilaksanakan di lapangan. Bagaimana meliputi tata laksana gizi terhadap stunting, tata laksana gizi bagi mereka yang kurang gizi, tata laksana untuk gizi buruk, ya, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana pencatatan dan pelaporan. Nah, ini ya sudah ada sistem melalui IPPGBM, ya, aplikasi yang dibuat khusus pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Ada ininya, linknya, bisa dimasukkan dan diisi. Nanti saya kira ini sudah lebih spesifik pada surveyor-surveyor khususnya yang turun ke lapangan. Dan berikut adalah melakukan evaluasi pelayanan. Kita paling sulit melakukan monitoring dan evaluasi. Dan ini kelemahan yang ada di mana-mana. Namun tugas kita tidak mungkin bisa melakukan tindakan, melakukan rekomendasi, melaksanakan tindak lanjut apabila kita tidak berdasarkan evaluasi. Nah, jadi evaluasi itu penting untuk kita jadikan budaya supaya itu menjadikan tolok ukur kita untuk tindakan yang akan kita ambil. Kemudian audit kesakitan seperti apa, bahkan kalau ada kematian karena gizi ataupun stunting, serta pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting dalam sistem informasi rumah sakit atau SIRS. Lanjut, keluarga berencana, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal yang sangat penting juga yang justru kita harus budayakan, ya, keluarga berencana, karena kita udah hampir 290 juta jiwa, 280 sekian. Luar biasa penambahan penduduk kita, ya. Lanjut. Di sini sudah ada acuannya, keluarga berencana, ada dasarnya dari undang-undang maupun dari peraturan dari BKKBN dan lain-lainnya, itu semua sudah tertera dengan jelas apa saja yang dimaksud dengan keluarga berencana. Lanjut. Sebagai. Dan terakhir tentang program pengendalian resisten antimikroba atau PPRA, ini baru saja masuk sebagai dasar yang kita harus pahami dengan segala kriteria. Namun yang saya ingin sampaikan di sini adalah beberapa hal yang perlu kita antisipasi karena ini hal yang cukup sangat baik tetapi sulit untuk dilakukan di lapangan. Bagaimana cara-cara yang harus kita tempuh? Lanjut. Pertama, memang ini kita harus sampaikan kepada Vaskes, ini perlu dukungan manajemen dan komitmen pimpinan. Ya, komitmen itu harus ada dulu karena ini bukan hal yang mudah ya, termasuk dukungan material. Ya, ini. Kemudian kita harus buat pembentukan kebijakan-kebijakan formal ya terkait PPRA baik pada vaskes, rumah sakit ataupun non rumah sakit. Tapi harus diikuti oleh semua tenaga kesehatan karena kebijakan ini harus diperkuat dengan dukungan administratif dan manajerial. Lanjut. Yang kedua itu tentang peningkatan kapasitas dari timnya, ya. Berarti karena tim PPRA ini sebetulnya sulit ya, karena harus ada spesialis mikrobiologi klinik SPMK. Jadi minimal untuk anggota tim PPRA itu harus kita buat pelatihan khusus, ya. Harus terdiri dari dokter, ada farmasi, perawat, dan jelas harus ada ahli mikrobiologi. Sehingga kemarin kita dalam rapat-rapat dengan Kementerian Kesehatan hal ini sudah kita sampaikan, termasuk pelatihan intensif yang tentunya jangan sampai dibebankan kepada Vaskes kalau ini sudah menjadi acuan nasional yang harus dipenuhi. Lanjut. Tentang implementasinya sistem informasi terpadu itu ya bisa harusnya secara otomatis supaya apa? Supaya mempercepat informasi karena terintegrasi satu dengan rekam medis elektronik. Ini kita harus buat nih, karena hal tersebut bisa kita lebih cepat mengadakan keputusan dalam memberikan antibiotik yang tepat dan berdaya guna, sehingga memang ini dibutuhkan.
Jadi cost daripada vaskes kita di tanah air ini sangat tinggi oleh karena perbedaan kebiasaan daripada tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam hal penerapan di lapangan. Jadi ini memang positif, sangat baik, dan ini adalah anjuran memang eh, WHO karena kita banyak mendapat pemborosan di bidang pengobatan. Tetapi dalam implementasi ini tidak mudah, ya, sehingga apalagi berbicara tentang dukungan, dukungan anggaran. Kita juga mengusulkan analisis data cepat, itu pakai bisa teknologi big data ataupun kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis data resistensi antimikroba. Ini sudah sampai ke kementerian juga, lagi tetap diolah jadi PR buat kementerian. Mudah-mudahan memang bisa terlaksana agar penggunaan antibiotik bisa betul-betul secara cepat dan efisien dan mendapatkan keputusan bisa lebih cepat diambil. Lanjut. Pemberlakuan protokol terstandarisasi. Ada protokol terhadap terapi secara empiris, bagaimana protokol standar di ICU, ya, di unit gawat darurat, ataupun dirawat inap. Demikian pula pada penggunaan antibiotik berjenjang. Jadi semua ini kebijakan yang dibuat ini sebetulnya memang untuk efektif cost daripada vaskes. Sehingga kalau penggunaan antibiotik itu bisa baik, antibiotik spektrum luas pasti akan lebih minimal karena digunakan setelah adanya evaluasi ketat oleh tim PPRA. Ya. Jadi kita sudah mulai makin diatur, ya. Dan bagi pasien BPJS, saya kira Vaskes yang menjalankan perawatan dengan BPJS ini sudah tidak asing lagi, karena kita sisa mengikuti pola-pola yang sudah ditentukan oleh BPJS, dan salah satunya adalah dengan penggunaan obat-obat yang sudah ditentukan. Ya, lanjut. Audit cepat dan umpan balik harus langsung, real time, dan tentunya memberikan dampak yang sangat cepat sehingga umpan balik ini dapat segera bisa menjadikan rekomendasi untuk kita lakukan perbaikan dari waktu ke waktu, ya, terutama pada kasus-kasus kritis di unit tertentu seperti ICU. Jadi ini memang hal yang sangat baik, tetapi sekali lagi harus ada komitmen dari pimpinan, pemilik, maupun manajemen. Lanjut. Adapun yang namanya kampanye sosial secara masif, ya, ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus melakukan edukasi berkelanjutan, meningkatkan kesadaran seluruh tenaga kesehatan. Percuma kita lakukan PPRA kalau tenaga kesehatannya, dalam hal ini tenaga medis terutama, itu tidak mengindahkan atau kurang mengindahkan. Dan ini memang PR buat kita, ya, karena memang tenaga dokter itu eh, mempunyai pendekatan yang khusus di dalam kita melaksanakan komunikasi. Tapi ini harus sudah kita kerjakan. Bisa saja mereka kita ikutkan, kita sisipkan dalam acara-acara workshop ataupun ada seminar-seminar internal maupun diskusi kasus. Kemudian yang berikut adalah tentang promosi visual, yaitu memanfaatkan media visual di lingkungan rumah sakit, bisa poster, video edukasi, dan reminder pada rekam medis elektronik untuk memperkuat pesan terkait PPRA. Jadi di RM elektronik itu kalau kita diagnosa misalnya tipoid, langsung keluar tuh eh, apa keluar informasi terapinya seperti apa yang kita kasih. Jadi kadang itu sudah di luar teknis medis kita, tetapi akan lebih diarahkan supaya kita memang lebih bertata asas, lebih baik dan mengikuti SOP yang sudah ada. Lanjut. Peningkatan kolaborasi antar divisi ini paling penting karena antar divisi juga biasanya memegang masing-masing SOP, dan SOP ini harus bersinergi supaya koordinasi tersebut dapat terjalin dengan baik, baik antara farmasi, laboratorium mikrobiologi, dan klinik untuk mempercepat waktu penentuan diagnosa infeksi serta pemilihan antibiotik yang sesuai. Lakukanlah pertemuan-pertemuan rutin untuk mengadakan pertemuan rutin antar departemen untuk mendiskusikan pola resistensi ataupun tren terbaru dan perbaikan protokol dari antibiotik. Lanjut.
Ini yang terakhir mungkin kolaborasi dengan lembaga eksternal. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa masuk kepada institusi-institusi riset ataupun di pemerintahan, ini sangat baik untuk kita lakukan pendekatan-pendekatan untuk melakukan kerjasama dalam rangka penelitian dan lain sebagainya. Juga partisipasi dalam jaringan surveillance nasional, di mana kita bisa mengintegrasikan kegiatan rumah sakit ataupun vaskes ke dalam jaringan surveillance resistensi antimikroba nasional untuk memanfaatkan data dan pengetahuan yang lebih luas. Ini sebenarnya sudah bisa dibuka di akses linknya, sehingga kita bisa tahu dengan pola penyakit demikian di wilayah ini, itu dia sensitif terhadap golongan antibiotik 1, 2, dan 3. Itu sudah ada mapping daripada setiap wilayah. Tapi perlu terus updating karena kadang itu eh, eh, apa informasi yang sudah berlalu atau sudah lama, jadi bisa menjadi patokan awal kita. Lanjut. Insentif dan penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita harus mengajarkan juga kepada Vaskes, mari kita menghargai setiap yang dilakukan oleh karyawan ataupun oleh tenaga medis agar mereka yang melaksanakan hal tersebut dengan baik dan benar, tentunya kita akan memberikan mereka reward, jadi bukan hanya punishment saja, dan juga buatkanlah kompetisi internal. Ya, kompetisi internal itu antar departemen itu kita bisa gaungkan kepada mereka terkait pelaksanaan PPRA. Apa indikatornya? Indikatornya tentunya tentang tingkat kepatuhan terhadap penggunaan antibiotik. Ini bagus sekali nih sebetulnya diangkat dalam poster untuk pelaksanaan FIFA yang mendatang nih ya. Bagaimana kompetisi pelaksanaan PPRA dalam rangka penurunan angka infeksi nosokomial di sebuah fasilitas kesehatan. Lanjut. Penegakan sanksi, saya kira ini perlu juga kita lakukan tadi ya. Jadi bukan cuma reward, ada punish yang kita lakukan, tapi punish dalam hal yang positif. Lanjut. Pendekatan adaptif berdasarkan data lokal. Nah, ini juga tentunya penting. Jadi tidak selalu amoxilin itu sensitif di wilayah Jakarta dan tidak selalu amoxilin itu resisten di wilayah Papua misalnya ya. Jadi itu harus kita lihat baik. Bagaimana juga kita lakukan tes diagnostik yang cepat dalam menentukan jenis infeksi, dan itu mudah-mudahan kita harapkan. Jadi ada tes yang gunakan alat itu loh ya. Aduh, saya lupa lagi namanya, kemarin sudah didistribusi oleh Kementerian Kesehatan kepada beberapa rumah sakit vertikal itu. Lanjut. Sebagai take home message bahwa kita sudah bicarakan program nasional yang merupakan breakdown daripada Sustainable Development Goal, bahwa Bapak Ibu sekalian selalu kita harus awali dengan regulasi, kemudian ada tim, ada program kerja, selalu ada bukti pelaksanaan, ada laporan pelaksanaan program kerja, dan pemantauan serta evaluasi. Lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan program nasional yang menjadi andalan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dalam mewujudkan hasil yang maksimal dalam pencapaian mutu dan keselamatan pasien di tanah air. Sementara demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Michelle. Terima kasih kepada Dr. Fred untuk paparannya terkait dengan modul 6. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, apakah ada yang ingin ditambahkan dari Dr. Haryanto? Boleh, boleh Mbak Michelle, silakan. Izin Mbak Michelle, apakah slide saya yang sudah di WA itu Ya, bisa sebentar, Dr. ditayangkan? Iya, Yes. oke. Oke, kita mulai ya. Yang sangat saya hormati Bapak Ketum LAFKI, yang saya hormati seluruh pengurus pusat LAFKI, dan
seluruh peserta FIFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya modul 6 ini Sustainable in Healthcare and National Program tadi sudah banyak bersinggungan dengan yang dibahas oleh Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketum. Jadi saya membahas yang nggak terlalu banyak juga. Silakan slide. Slide. Ya, ini adalah pengantar tentang Sustainable in Healthcare and National Program, yaitu pentingnya untuk akreditasi. Tadi National Program sudah dibahas, jadi saya tidak bahas lagi. Kemudian program prioritas nasional juga sudah. Silakan slide lagi. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, dan menerapkan kebijakan-kebijakan kesehatan. Itu sekumpulan keputusan yang dibuat pemerintah berhubung dengan kesehatan, kebijakan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kebijakan inti tentang kesehatan nasional dirumuskan dengan Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan dan PP nomor 72 tahun 2012 tentang Siskesnas. Nah, ini mungkin nanti peserta fellow bisa mengerti dan menggali lebih dalam untuk membuat satu tulisan. Slide. Jadi modul ini membahas pentingnya akreditasi yang mendukung program prioritas nasional. Dalam konteks program TB tadi sudah dibahas banyak, ya. Saya juga kebetulan adalah konsultan TB dan penulis buku juga dengan Kemkes, yaitu program Kopi TB. Dan HIV/AIDS tadi juga sudah dibahas banyak. Saya juga kebetulan adalah konselor HIV nasional bersertifikat Kemkes dan internasional dari Geneva. Kesehatan jiwa sudah dibahas banyak. Nah, PPRA itu penanggulangan dan pengendalian resistensi antimikroba, yaitu gerakan secara paripurna yang disebut program pengendalian resistensi antimikroba. KB tadi sudah dibahas banyak. Penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular itu penyakit yang disebut infeksi. Dapat menular ke manusia disebabkan oleh agen biologi yaitu virus, bakteri, jamur, dan parasit. Dan bukan disebabkan oleh faktor fisik atau kimia. Penularan bisa langsung melalui media atau vektor atau binatang pembawa penyakit. Sedangkan penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang yang perkembangannya berjalan perlahan dan dalam jangka waktu panjang atau kronis. Slide. Ini adalah kebijakan kesehatan nasional, yaitu tujuannya strategi program nasional. Yang disebut strategi program nasional itu adalah tujuan perbaikan kualitas dan ketersediaan infrastruktur secara cepat sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi nasional. Keterkaitan antara kebijakan dengan akreditasi itu sudah langsung dan peran surveyor dalam mengawal pelaksanaan program di fasilitas kesehatan tadi sudah dibahas. Slide. Ini peran akreditasi, tadi juga sudah panjang lebar sekali dibahas, tentang standar akreditasi, tentang integrasi indikator program nasional, terus penguatan sistem mutu internal dan eksternal. Slide. Kompetensi utama dalam modul 6 ini adalah pemahaman mendalam tentang kebijakan dan akreditasi. Ini sudah jelas. Evaluasi dampak program nasional terhadap mutu layanan. Ini pun jelas. Strategi keberlanjutan program dalam layanan.
Terus penyusunan rekomendasi berbasis bukti, monitoring, evaluasi, dan implementasi, serta manajemen lintas sektor dalam kebijakan kesehatan. Sekira kita tahu kalau kebijakan itu adalah rangkaian konsep dan ajas yang jadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Sedangkan akreditasi adalah salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Saya kira peran surveyor itu harus tajam melihat, memotret, dan memberikan skor dan bisa menjadi seorang pembimbing di samping menilai juga mengarahkan. Seseorang yang bisa membantu memikirkan dan memberi masukan untuk permasalahan proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Slide. Ini tantangan dan solusi tentang tantangan yaitu fragmentasi koordinasi program. Kemudian keterbatasan sumber daya. Ini selalu sumber daya kesehatan itu selalu terbatas jumlahnya, apalagi di tempat-tempat yang terpencil. Resistensi perubahan budaya organisasi. Pada setiap perubahan budaya organisasi, selalu perubahan itu tentu ke arah yang ingin lebih maju. Selalu terjadi suasana yang tidak enak gitu. Selalu pada setiap perubahan itu, sehingga timbul resistensi-resistensi. Jadi program itu dijelek-jelekan lah, kurang memenuhi syarat lah dan sebagainya, sehingga di sini kita harus cukup bijaksana, cukup bijak di dalam menghadapi resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Tidak berubah, tidak mungkin. Budaya organisasi harus berubah terus ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan solusi yaitu kolaborasi multisektor, terus kemudian pelatihan berkelanjutan, dan integrasi sistem monitoring berbasis data. Slide berikutnya. Ini studi kasus ya. Terakhirnya adalah contoh implementasi program TB dan HIV di rumah sakit dan puskesmas. Kedua, analisis hambatan pelaksanaan program KB dan PPRA. Dan ketiga, peran akreditasi dalam memperbaiki mutu program kesehatan. Itu adalah studi kasus. Terus untuk modul 6. Terus slide. Nah, evaluasi pembelajarannya adalah Reading Comprehensive Quiz, yaitu test your understanding of reading and comprehension with this practice quiz. Sedangkan Case Study Club adalah learn how people design digital product and publication critical review adalah the critical review is a writing task that asks you summarize and evaluated a text. The critical review can be of a book, chapter, or journal, or artikel. Nah, di kita tidak tiga-tiganya tidak ya. Book tidak, chapter tidak, jurnal tidak, hanya tulisan aja. Oke, saya kira itu aja. Slide berikut. Kesimpulannya, akreditasi memperkuat implementasi program nasional. Dibutuhkan pemahaman, kebijakan, evaluasi efektif, dan perbaikan kelanjutan. Surveyor sebagai penggerak peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Sekian slide. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Misa.
Baik, terima kasih kepada Dokter Haryanto. Untuk tambahannya, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau menanyakan melalui kolom chat. Mbak Michelle, Iya, Dokter. ya tadi saya ada lihat di kolom chat itu ada pertanyaan. Waduh, Ya, saya lihat dari siapa itu tadi itu. izin Bisa Dokter. jawabin? Ya, izin saya bacakan ya, Dokter. Dari Dokter Mutiara Nilamsari, izin tanya, mohon penjelasannya lagi untuk prognas bagi klinik. Apa saja yang dapat dilakukan klinik untuk mendukung prognas karena SAFPRAS klinik tidak selengkap rumah sakit. Izin Dokter mungkin bisa dijawab. Ya, mungkin nanti dibantu sama kawan-kawan yang lainnya. Jadi eh, berbeda memang prognas pada rumah sakit dan non rumah sakit ya. Kalau rumah sakit itu memang wajib mendapat nilai 100. Tadi saya baru sempat bertanya kepada yang biasa melakukan dan memang permennya belum seperti rumah sakit. Yang jelas prognas pada klinik itu atau pada non rumah sakit wajib ada ya. Kita lihat dari Permenkes yang terbaru itu PMK nomor 6 tahun 2024. Jadi buat ibu yang bertanya tadi ya silakan dibuka Permenkes PMK nomor 6 tahun 2024 tentang standar minimal dari eh, vaskes primer. Nah, jadi eh, suka tidak suka ya tetap harus ibu siapkan, namun memang tidak seketat rumah sakit yang harus mewajibkan bernilai 100. Tapi ibu tetap harus mempersiapkan sesuai apa yang disampaikan atau apa yang tertuang di dalam standar maupun elemen penilaian yang sudah ada pada penilaian akreditasi. Mungkin sementara itu jawaban dari saya. Silakan mungkin tambahkan di sini banyak kawan-kawan saya yang lebih paham. Silakan. Atau Pak Anjar mau nambahin sedikit, silakan Pak Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Ketum. Jadi saya sudah banyak disampaikan tentang modul 5 dan 6. Saya agak tergelitik untuk sedikit membuat wacana lain di mana apa yang tadi sudah disampaikan mungkin akan lebih kritis lagi kalau kita memerinci masing-masing apa yang kita bicarakan. Yang pertama tentang PCC dulu. Ini mohon maaf waktunya sedikit ya, Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ketum sudah menyampaikan pentingnya PCC, di mana di situ sangat diharapkan yang namanya interaksi atau komunikasi dengan pasien. Nah, saya tergelitik dengan kata-kata yang tadi ada involvement family atau pasien ya. Sementara ini yang saya sering dengar itu namanya bukan involvement tapi engagement. Jadi setelah itu saya buka-buka bedanya involvement sama engagement apa. Nah, ternyata berbeda juga. Jadi kalau apa namanya involvement itu sifatnya tentang aksi atau kegiatan, tapi kalau yang engagement hubungannya dengan emosional. Saya baca di sini bahwa kalau involvement itu tujuannya agar pasien itu betul-betul mengetahui bagaimana perawatannya, bagaimana kondisi pasien dan sebagainya. Tapi kalau engagement, artinya engagement itu ada keterikatan. Tapi memang yang selama ini kita baca di akreditasi itu keterlibatan. Sebenarnya lebih mendalam di engagementnya, di keterikatan. Jadi ada keterikatan, misalnya harus tanda tangan dan sebagainya. Disitulah salah satu arti dari apa namanya engagement tersebut. Jadi kalau engagement itu tujuannya adalah menciptakan hubungan kolaboratif keluarga, pasien, dan tim medis. Tapi kalau yang tadi involvement agar keluarga memahami kondisi pasien beserta bagaimana perawatan yang dilaksanakan. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa menganalisa tentang sebenarnya engagement atau dua-duanya saya kira lebih bagus. Dan ini memang sangat penting juga dan sangat bermanfaat. Saya sendiri sebagai praktisi di rumah sakit selalu menerapkan engagement dan involvement dan terbukti pasien-pasien yang sementara saya rawat juga betul-betul sangat apa istilahnya sangat senang dengan kondisi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, sementara Bapak Ibu yang follower itu apa yang fellow ini
banyak studi atau mungkin reference jurnal, review jurnal yang di situ saya baca beberapa developer itu menyampaikan tentang keterbatasan e-rekamedik yang membatasi PCC. Nah, jadi setiap kita punya teori kita PCC. Hambatannya apa? Ternyata salah satu hambatannya yang disebutkan dalam apa namanya tulisan Bapak Ibu mengurangi apa namanya e-rekamedik mengurangi PCC. Nah, setelah itu baru saya pelajari itu kira-kira berarti kita tidak bisa merubah dua-duanya, tapi bagaimana mengefektifkan apa namanya e-rekamedik itu sehingga PCC-nya tidak tergerus. Nah, salah satu contohnya memang kita harus betul-betul bisa memilih ERM yang seperti apa yang betul-betul user friendly, artinya yang betul-betul memang tidak mengganggu interaksi antara pasien dengan dokter, dokter dengan keluarga pasien, atau mungkin dengan pihak-pihak lain yang membantu dalam proses perawatan. Jadi ERM ini yang ada beberapa tulisan itu yang isinya mengurangi arti atau mengurangi peran PCC. Nah, supaya nanti ERM yang ke depan seluruh rumah sakit wajib untuk melaksanakan bisa betul-betul terlaksana dengan baik dengan cara kita betul-betul bisa memilih betul apa namanya model ERM yang familiar, yang friendly. Yang kedua, tadi ada pertanyaan dari Bu Mutiara juga yang berhubungan dengan Prognas. Kebetulan nanti saat kita melaksanakan PIVK itu ada beberapa kegiatan workshop. Yang satunya tentang penggunaan IT di dunia kesehatan. Bu ulangi, penggunaan AI, penggunaan AI di dunia kesehatan yang akan dibawakan oleh Ketua apa Kadewas. Kemudian saya, Dr. Flit juga mungkin menyampaikan tentang Prognas. Nah, ternyata Prognas yang memang betul-betul diharapkan bisa berjalan sukses itu sementara ini di masing-masing Fasiankes itu sudah melaksanakan istilahnya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi itu bisa membuat efisien program itu dilaksanakan dengan tujuan yang betul-betul diharapkan. Misalnya, kalau saya nanti membawakan tentang kolaborasi TB HIV. Jadi ada dua program, tapi ada kolaborasinya tentang bagaimana programnya, kemudian pelaporannya, semuanya akan menyakup di situ. Kemudian ada kolaborasi KIA dengan KB, apalagi ditambah stunting, itu juga bisa dari pendataan, dari surveillance-nya itu dengan kolaborasi. Eh, di mana dengan keterbatasan tadi disampaikan sumber daya yang ada dengan kolaborasi bisa membuat yang efisien. Itu tambahan saya dari saya, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk ke depan para follower. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Fris dan Dr. Anjat untuk yang telah menjawab pertanyaan dari peserta FIFA. Selanjutnya, apakah ada dari Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya? Mohon izin Dr. Anjar, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan kembali, Dokter? Saya kira sudah. Baik, Dokter, Mungkin untuk dari Pak Ahyar itu yang pakarnya PCC bisa, jangan sampai gara-gara EMR PCC-nya berkurang. Silakan Pak Ahyar. Ya, terima kasih. eh Fenomena yang menarik tentunya ya, jangan sampai elektronik head record ini mengganggu PCC tentunya. Ya, Dokter Anja ya, dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita bicara elektronik head record berarti pencatatannya, PCC ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pencatatannya. Hanya saja fenomena yang terjadi, pencatatannya itu dilakukan barangkali ketika dengan berinteraksi ke pasien, sehingga ketika pencatatannya dilakukan secara elektronik, interaksi dengan atau involvement atau engagement dengan pasien berkurang. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Jadi yang sampaikan Dokter Anjar tadi ya harus dipilah-pilah juga. Jangan sampai elektronik head record ini mengganggu person centered care dilakukan. Saya kira itu nanti pembahasan topik yang menarik, apalagi nanti di FIPKI sangat dinantikan hal-hal itu, dan momen atau kesempatan bertanya itu jangan sampai dilewatkan, khususnya kepada
rekan-rekan fellow FIFA ini. Silakan Mbak Misa. Ya, baik Bapak Ahyar, terima kasih untuk tambahannya. Selanjutnya mungkin dari para peserta, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Izin ataukah ada yang ingin menambahkan dari pengurus pusat terkait dengan materi pada hari ini? Hmm, Dr. Tejo, sepertinya ada yang ingin disampaikan Dr. Tejo Mbak Misa itu. Ya, baik Dokter Tijo, silakan mungkin ada yang ingin ditambahkan, Dokter. Cukup saya kira ya penjelasan dari Ketum sama Pak Ahyar tadi ditambahkan sama Dr. Anjar. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Tijo. Mungkin apakah dari PPA ada yang ingin ditambahkan lagi sebelum kita akhiri? Karena sepertinya sudah ada tidak ada ingin ditanyakan kembali dari para peserta. Bisa saya tambahkan, Mbak Michelle, sebelum ditutup? Boleh dokter, silakan dokter. Ya, baik, saya kira mungkin semua sudah mulai makin baik informasi dan pengetahuan, baik yang disampaikan oleh kawan-kawan melalui chatting dan melalui penjelasan tambahan. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan bahwa insya Allah tanggal 15 Mei mendatang itu akan kita laksanakan kuliah terbuka, semacam kuliah terbuka, ya. Nanti diharapkan seluruh peserta FIFA bisa mengikuti karena akan ada pembicara-pembicara yang sangat handal di bidangnya, pembicara tamu kita untuk lebih melengkapi wawasan kita. Jadi agendakan untuk tanggal 15 Mei ya kita bisa melaksanakan bisa mendengarkan masukan-masukan daripada para narasumber dan mungkin itu adalah akhir daripada webinar secara langsung yang kita lakukan terhadap peserta FIFA. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh peserta, mari segera lengkapi tugas-tugas. Jangan sampai tertinggal, karena kalau sudah melewati akhir Mei, tentunya itu sudah dengan amat menyesal kita akan melaksanakan penilaian kepada seluruh peserta. Jadi mohon kerjasama. Hasil adalah yang kedua, yang paling penting pertama, tugas-tugas Bapak Ibu jangan sampai tidak dikumpulkan dulu. Ya, hasil tentunya kita harapkan akan berhubungan dengan apa yang kita harapkan. Tapi bagi yang masih nol, sekali lagi saya tolong mengingatkan agar segera dikumpulkan. Saya kira demikian. Oh ini Pak Ahyar Wahyudi nambahin. Saya cukup sekian aja. Terima kasih Mbak Michelle. Semoga kita tetap bersua kembali pada tanggal 15 dengan agenda yang berbeda dari narasumber yang handal di bidangnya. Terima kasih. Selamat malam. Salam Lafki. Baik, terima kasih Dokter Fritz untuk tambahannya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan mengambilkan dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh peserta Zoom untuk membuka kamera dan berpose tangan membentuk huruf L. Ya, baik. Saya akan dua kali foto. Ini untuk foto yang pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sesi foto sudah selesai. Tangannya sudah boleh diturunkan. Pada akhirnya, kegiatan pada malam hari ini sudah selesai. Saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan antusias dari para peserta Zoom. Sampai dengan kepada para narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan demikian, saya sampaikan acara pada malam hari ini telah selesai. Selamat beristirahat. Salam Lafki. Terima Terima kasih. kasih. Salam Lafki. Salam Salam lagi. lagi.
Ini ketum Izin promosi live ya teman-teman. Assalamualaikum. Salam Lafki. Gimana? ketum promosi kaos Lafki, saya promosi seragam Salam Lafki. IAF. Mantap. Terima Masa kasih bos. ketua IAF-nya diam-diam. Kemana? Dr. Andy, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Ketum. Ya, luar biasa. Mantap. Oke, Selamat malam. Sampai ketemu. besok. Terima kasih. Dan telat Oh, 10 Pak Iwan. oh, ya bos Angkepat ya. besok. Ya Angkepat. besok. Ketua IAF. Waduh, baru Terima kelihatan. kasih, sepakat. Makasih dok, Pak Terima Ketum kasih. izin live. Terima kasih.